Selamat malam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang kita bertemu pada malam hari ini. Tuhan masih memberi kita kesehatan dan kekuatan untuk kita dapat mengikuti ibadah PA online malam hari ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita pujikan pujian yang pertama saat berdoa. Yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Kita pujikan pujian yang kedua, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, sidang jemaat, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman. Selamat sore Ibu Bapak kekasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah PA secara online, dalam ibadah GBT Yepo dan Alfom. Dan sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, selesai kita memuji Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu bersama-sama. Tuhan, kami sudah siap diberkati lewat firman Tuhan. Berbicara lagi buat kami ya Tuhan. Apapun yang Tuhan mau beritakan, semuanya adalah baik bagi kerohanian kami. Baik itu teguran, baik itu nasihat, baik itu templakan, ataupun apapun yang kami Tuhan mau beri, semuanya baik. Urapi kami ya Tuhan, agar setiap benih firman Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tidak lupa saya sampaikan salam kepada seluruh sidang jemaat maupun saudara-saudara dimanapun berada yang sementara ikut ibadah dan mengikuti acara ibadah online. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati ibu bapak dimanapun kau berada. Saudara-saudara, kita akan memulai waktu Tuhan menciptakan manusia yang namanya Adam. Lalu Tuhan setelah mengembuskan dia dari tanah liat, lalu kemudian dengan rohnya, lalu Tuhan berkata, kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Saya tidak cerita tentang Allah yang Esa dalam 3 pribadi, tetapi kita akan belajar bersama bahwa ada kesamaan bahwa ciptaan dengan Sang Pencipta. Tuhan katakan, baiklah kita menciptakannya serupa dan segambar dengan kita. Apa itu saudara-saudara? Minimal manusia itu sama dengan Sang Pencipta. Apanya? Rohnya kekal. Sebab itu manusia yang dari tanah liat dihembusi dengan roh Allah, manusia itu yang fana lalu menjadi abadi, menjadi kekal. Nah, masalahnya kekal di sorga atau kekal di neraka, saudara-saudara. Nah, yang kedua, serupa dan segambar dengan Allah itu tentang keadaan sementara di dunia ini. Manusia itu diberi jiwa, di dalam jiwa itu ada akal, pengertian, pengetahuan, ada emosi, ada kehendak, dan ada perasaan. Demikian juga Tuhan. Itu sebabnya kenapa manusia bisa marah. Kalau manusia bisa marah, Tuhan juga sama. Tuhan juga bisa marah. Malahan Alkitab mengatakan Allah itu murkanya mudah menyala. Tentunya manusia tidak marah setiap hari. Kalau manusia marah ada sebabnya. Saudaraku, kadang tidak cocok dengan pikirannya, tidak cocok dengan perasaannya, tidak cocok dengan kemauannya. Lalu manusia itu marah. Demikian juga dengan Tuhan. Manakala manusia tidak cocok dengan firman-Nya, Tuhan akan jadi marah. Nah, sore hari ini kita membuka Alkitab kita belajar dari bagian kita ini. Yeremia 25 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yeremia 25 ayat 1 sampai 3. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku, dan terus menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Saudara-saudara, Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Nabi Yeremia kepada Yehuda, Israel, umat pilihannya. Ya,
berulang-ulang disampaikan, terus menerus. Alkitab yang kita baca tadi sampai 23 tahun lamanya. Saudara-saudara, ini apa maunya Tuhan untuk kita? Tuhan berbicara terus menerus melalui para hambanya, dan sudah 23 tahun. Namun umat Tuhan tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Dari ayat ini mari kita lihat satu tema tentang kesabaran Tuhan ada batasnya. Manusia tidak tiba-tiba marah, bukan? Walaupun tidak cocok dengan akal pikirannya, tidak cocok dengan kemauannya, tidak cocok dengan kehendak hatinya, tidak tiba-tiba marah. Tentu ada waktu yang cukup lama orang itu tidak cocok dengan pikiran manusia sesama, lalu kemudian orang itu menjadi marah. Demikian juga dengan firman Tuhan. Saudara, waktu yang cukup lama, 23 tahun, Tuhan pakai para hambanya untuk memberitakan firman-Nya terus menerus. Tapi umat Tuhan Israel tidak mau mendengarkannya. Saudara-saudara, lalu Tuhan menghukum mereka sebagai tanda kasih untuk mereka dihajar agar mereka tidak binasa. Melalui ayat ini kita belajar tentang kesabaran Tuhan ada batasnya. Tuhan itu sabar bukan berarti lalu Tuhan diam waktu kita bersalah. Tuhan itu rahmani rahimi, bukan lalu tidak mau tahu kalau kita berbuat dosa. Tidak, justru Tuhan yang rahmani yang rahimi, Dia melakukan sesuatu disiplin untuk menghajar kita umatnya, supaya kita ini tidak binasa. Dan hajaran itu merupakan tanda kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara, ya kenapa Tuhan marah? Sudah 23 tahun Tuhan terus menerus memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi orang Israel tidak mau dengar, apalagi melakukannya. Sudah cukup panjang. Bukankah firman Tuhan yang disampaikan itu mendatangkan kebaikan bagi yang mendengar dan melakukannya? Ya, tentu juga firman yang disampaikan itu juga mendatangkan keburukan kalau orang tidak mau mendengar dan tidak mau melakukannya. Sehingga selama hidup di dunia itu pilihan kita. Mana yang kita mau pilih, mendengar firman Tuhan dan melakukannya akan mendatangkan kebaikan buat kita. Atau kita memilih tidak mau mendengar seperti Israel 23 tahun lamanya. Tidak mau mendengar apalagi melakukannya, tentu akan datang keburukan buat mereka. Saudara-saudara, sehingga Amsal Soleman memberitahukan kepada kita pasal yang ke-13 ayat 13. Amsal Soleman 13 ayat yang ke-13 berkata, siapa yang meremehkan firman akan mendatangkan celaka dalam kehidupannya. Tetapi barang siapa yang taat akan firman, ia akan mendapatkan keuntungan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, hidup di dunia ini pilihan. Ya, hidup di dunia ini pilihan. Kita mau mendengar dan melakukannya, atau kita tidak mau mendengar dan tidak mau melakukannya. Waktu Tuhan Yesus berkhotbah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada orang yang mendengar firman dan yang melakukannya. Ia bagaikan orang yang bijak membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Turunlah hujan, turunlah angin badai, karena rumah itu dibangun di atas batu karang yang teguh, tidak akan roboh. Itulah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Tidak akan hancur kehidupannya, malah berbahagia selama-lamanya. Manakala orang itu bodoh membangun rumah di atas pasir, maka datanglah hujan, banjir, badai, maka robohlah. Saudara-saudara, hidup ini pilihan. Pilihan, saudara. Tuhan Yesus katakan ada orang yang menabur jatuh di pinggir jalan, yaitu orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti. Lalu firman itu hilang, tidak bermanfaat. Yang kedua, ada orang firman jatuh di tempat yang berbatu-batu. Ya, karena tidak ada tanahnya, akarnya hanya sedikit, datanglah terik matahari, lalu tanaman itu, benih itu menjadi layu dan kemudian mati. Demikian juga yang jatuh di tempat yang berduri-duri. Ya, ada tanahnya, ada akarnya, tapi terhimpit dengan duri kesenangan dunia, sehingga rohaninya pertumbuhan tidak dewasa, tidak subur.
tapi orang yang mendengar firman dan yang melakukannya bagaikan orang benih yang ditabur di tanah yang baik, lalu kemudian tumbuh dan berhasil. Ada yang 30 kali ganda, ada yang 60 kali ganda, ada yang 100 kali ganda. Sampai kapan, saudara, kita mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan? Itu orang Israel, sudah 23 tahun. Buat saya dan saudara-saudara, firman Tuhan yang diperdengarkan sekian lama, mau tunggu kapan lagi kita mau mendengar dan melakukannya? Ingat, kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Saudara-saudara, ada batasnya. 23 tahun sabar menanti, sabar menunggu umatnya agar mendengar dan melakukannya. Sampai kapan, saudara? Nah, kalau orang Israel tidak mau mendengar dan tidak melakukannya, mari kita melihat bagian-bagian selanjutnya dan menjadi pelajaran pendalaman Alkitab buat saya dan saudara-saudara pada sore hari ini dan untuk seterusnya. Kita lihat yang pertama, ayat yang keempat. Ayat yang keempat berkata, Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu Israel semua hambanya, yaitu nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Saudara, Tuhan mengulangi, Tuhan terus-menerus mengutus para nabinya, tapi kamu tidak mau mendengarkannya. Apa ini maksudnya Tuhan? Tuhan mau supaya hargailah kemurahan Tuhan. Kalau 1 tahun Tuhan berfirman, kita tidak mau dengar dan tidak terjadi apa-apa, itu bukan berarti Tuhan tidak tahu. Ya, tapi Tuhan sabar. 5 tahun kita sudah dengar firman dan tidak melakukannya, bahkan mengabaikannya. Bukan Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan sabar. Ya, kemurahan kepada umatnya. Saudara-saudara, untuk orang Israel sudah 23 tahun. Lalu kesabaran Tuhan ada batasnya. Demikian juga buat saya dan saudara-saudara, sidang jemaat maupun siapapun, ibu bapak dimanapun kau berada, yang sementara ikut ibadah online dalam pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Berapa lama kita sudah dengar firman Tuhan? Berapa banyak, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan? Tuhan Yesus berkata, pada waktu di perjalanannya, ada satu pohon ara yang ditanam di kebun anggur. Lihat, bukan tempatnya pohon ara itu ditanam di kebun anggur. Kebun anggur itu tanaman anggur. Tanamannya pendek karena merayap. Ya, pohon ara itu tinggi, bisa merusak tanaman pohon anggur. Tapi oleh kemurahan Tuhan, pohon ara ditanam di kebun anggur. Sudah 3 tahun hanya daun, tidak keluar bunga dan tidak keluar buah. Apa kata Tuhan Yesus? Buat apa dia ada di kebun anggur? Buat apa dia ditanam di kebun anggur? Lebih baik ditebang dan tidak ada gunanya dia ada di sini. Jadi saudara-saudara, kesabaran Tuhan ada batasnya. Sebab itu yang pertama, Tuhan mau agar kita hargailah kemurahan Tuhan. Hargai kemurahan Tuhan. Ya, firman Tuhan jangan dianggap sepi. Jangan dianggap tidak ada apa-apanya. Jangan dianggap tidak ada dampaknya. Ya, lihat aku tidak melakukan firman sudah 5 tahun. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu adalah jangan disalah mengerti. Saudara-saudara, kemurahan Tuhanlah itu yang sedang terjadi buat kita. Tapi ingat, ada batasnya loh. Saudara-saudara, Tuhan tidak tiba-tiba kita tidak mendengar firman lalu Tuhan menghajar kita. Oh tidak. Dia panjang sabar dan besar kemurahannya kepada kita. Ya, bagi yang belum terima akibatnya, itu kemurahan Tuhan. Ya, jangan dianggap tidak berdampak firman Tuhan itu. Pasti bagi yang melakukannya akan ada hasilnya. Demikian juga bagi yang tidak melakukannya ada akibatnya. Haleluya, tidak akan mungkin tidak terjadi. Karena firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan itu bagaikan hujan yang turun dari atas, yang tidak kembali ke atas air tersebut sebelum mencapai tujuannya, menumbuhkan benih dan membuat benih itu
berbunga dan berbuah. Hargailah kemurahan Tuhan. Ya, kalau sampai hari ini kita masih sehat, bukan karena kita selalu mendengar firman dan melakukannya, bukan? Bukan, tidak. Ada banyak kesalahan dalam hidup kita, tapi Tuhan sepertinya diem, tidak berbuat apa-apa buat kita. Itulah yang namanya kemurahan Tuhan. Itulah yang namanya kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Israel 23 tahun, saudara-saudara, terus menerus, malahan nabi-nabi ditangkap dan dibunuh justru di Yerusalem. Wow, saudara-saudara kekasih Tuhan, sore hari ini marilah kita mau hargai kemurahan Tuhan. Ya, jangan bagi orang yang belum mendapatkan akibat dari tidak mendengar dan melakukan firman, itu bukan berarti Tuhan tidak tahu. Itu bicara tentang panjang sabarnya Tuhan. Kenapa Tuhan berpanjang sabar dan berkemurahan begitu banyak kepada kita? Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, saya membacanya demikian. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 berkata demikian. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya, meskipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang beroleh keselamatan, berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bagi orang yang mendengar dan melakukannya, janji Tuhan pasti tergenapkan. Tidak mungkin tidak terjadi. Demikian juga bagi orang yang tidak mendengar dan tidak melakukannya. Ya, kalau belum mengalami apa yang Tuhan akibatkan, saudara-saudara, itu karena panjang sabar Tuhan. Tuhan tidak ingin manusia binasa, tapi Tuhan mau supaya semua bertobat dan diselamatkan. Tuhan tidak lalai. Inilah yang membuat kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, karena Tuhan tidak lalai. Kalau manusia bisa lupa, manusia tidak ingat apa yang telah dikatakannya, tapi Tuhan mustahil dia lupa. Ya, sebab itu kalau kita sudah cinta Tuhan dan sudah melakukan firman-Nya dan belum terjadi apa-apa, jangan kita mengeluh. Ya, kita menantikan dengan pengharapan bahwa Dia yang berjanji tidak lalai. Demikian juga dengan orang yang telah mendengar dan tidak melakukannya. Kalau tidak terjadi sesuatu, ya bukan Tuhan lalai untuk menyatakan hukumannya, tapi Tuhan ingin supaya semua orang diberi kesempatan untuk bertobat dan diselamatkannya. Wah, saudara-saudara, ini luar biasa. Jangan salah artikan kemurahan Tuhan. Ya, jangan disalah artikan. Wah, saya tidak ke gereja, tidak apa-apa. Jangan disalah artikan. Saya tidak melayani Tuhan, tidak apa-apa. Saya berbuat dosa, tidak apa-apa. Jangan salah artikan kemurahan Tuhan. Ya, sama kan, manusia tidak tiba-tiba marah. Pasti ada sebabnya 1, 2, 3, 4, 5, 10 kali. Barulah orang itu marah. Demikian juga dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Haleluya. Dan janjinya itu ya dan amin. Pasti terjadi. Pasti tergenapkan. Pasti akan dialami orang yang melakukannya atau orang yang tidak melakukannya. Sehingga Tuhan Yesus berkata, pada waktu Dia sedang berkhotbah, orang banyak memberitahukan, lihatlah saudara-saudara kandungmu, maksudnya anaknya Maria dengan Yusuf, dan orang tuamu datang. Berbahagialah susu yang menyusui engkau sejak waktu bayi. Tuhan Yesus menjawab, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman dan yang melakukannya. Puji Tuhan, karena Yesus yang telah mati telah bangkit. Itu membuat sungguh tidak sia-sia. Kalau Yesus hanya mati tapi tidak bangkit, maka sia-sia kita dengar firman Tuhan. Sebab firman-Nya tidak akan pernah ada gunanya. Firman-Nya tidak akan ada artinya dan tidak akan ada hasilnya. Tapi karena Yesus yang telah mati itu telah bangkit, maka benar-benar apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Sebab itu adalah satu kebanggaan buat kita.
Diakhiri Alkitab dengan kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu memberitahukan kepada kita, berbahagialah orang-orang yang mati, yang matinya di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Jerih lelahnya mengikut menyertainya. Wow, saudara. Kenapa mau berjerih lelah? Karena mau melakukan firman-Nya. Ya, kenapa mau berjerih lelah? Karena tidak hanya mau mendengar, tapi mau melakukannya. Itu berjerih lelah. Puji Tuhan. Orang yang mau mendengar, tidak melakukannya, itu tidak punya jerih lelah di dalam Tuhan. Sehingga umur hanya panjang di dunia, tapi tidak diisi dengan sesuatu yang bermutu dan bernilai abadi. Saudara-saudara, yang akan dituai pada waktu hari kita menghadap akan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, kesabaran Tuhan ada batasnya. Oleh sebab itu, hargailah kemurahan Tuhan. Hargai kemurahan Tuhan. Ada banyak orang Kristen, saudara, tidak menghargai kemurahan Tuhan. Mereka tetap berbuat dosa dan mereka anggap tidak apa-apa. Mereka tidak ke gereja, mereka anggap tidak apa-apa. Saudara, cerita Alkitab memberitahukan kepada kita, waktu Elimelech dan Naomi meninggalkan Bethlehem pergi ke Moab, tahun pertama tidak terjadi apa-apa. Tahun ketiga, keempat, kelima tidak terjadi apa-apa. Lalu orang berkata apa? Lihat, meninggalkan Bethlehem tidak ada apa-apanya kan? Tidak ada resikonya kan? Meninggalkan Tuhan malah bebas kita kan? Saudara-saudara, tahun yang ke-10 Elimelech mati di tanah Moab. Di tahun yang ke-10 itu juga anaknya dua, Mahlon dan Chilion, mati. Untung Naomi ingat Bethlehem, lalu dia pulang. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita ingat pulang sudah hancur-hancuran, sudah habis-habisan. Sayang kan saudara-saudara? Sayang. Ya kan, sudah habis-habisan baru ingat pulang. Ya itu baik. Karena Tuhan Bapa yang baik. Sekalipun itu anak terhilang pulang, bapaknya dia peluk, dikasih cincin, dikasih jubah baru, dibuatkan pesta penyambutan anak terhilang. Tapi dia kehilangan waktu sekian lama. Ya, dia tidak melakukan sesuatu yang bernilai abadi. Karena hidupnya telah diboroskan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam dunia ini. Saudara-saudara, jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai terlambat. Hargailah kemurahan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, nah kita lihat, kita kembali ke Yeremia pasal 25 ini. Ayat yang kelima berkata demikian. Kata orang Israel, kata nabi-nabi Tuhan, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat, dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, yaitu tanah Kanaan, dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-6, jangan kamu mengikuti berhala lain dan untuk beribadah dan sujud kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatinya Tuhan dengan perbuatan tanganmu yang kau sembah, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Ayat 7, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri yang kamu sembah. Saudara-saudara, tidak hanya 23 tahun lamanya berulang-ulang ya disampaikan kepada umat Israel, namun mereka tidak mau mendengar dan tidak mau melakukannya. Tapi Tuhan terus memberitakannya itu. Satu nabi diutus, dibunuh, Tuhan kirim nabi yang lain. Ya, makanya Alkitab berkata tidak ada nabi yang dibunuh kecuali di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau telah membunuh para nabi yang memberitakan kabar baik kepadamu, tapi engkau tidak mau mendengar dan tidak mau melakukannya. Yang kedua ini, isi hati Tuhan. Kenapa sih Tuhan mau tetap berfirman? Berulang-ulang melalui satu hamba Tuhan kepada hamba Tuhan yang lain, terus dipakai mereka untuk memberitakan isi hatinya Tuhan. Saudaraku, dan 23 tahun itu beritanya tetap sama. Beritanya tidak berubah. Bahkan beritanya diulang-ulang. Sebab itu ada orang yang mendengar dan berkata, khotbahnya sama.
Oh, aku sudah pernah dengar. Karena berita itu sudah diulang oleh semua pendeta dan aku sudah dengar. Tuhan tidak bertanya berapa banyak yang kita sudah hafal berita firman. Tapi Tuhan bertanya berapa banyak yang kita sudah dengar untuk kita lakukan. Tuhan melalui para nabinya 23 tahun lamanya berulang-ulang. Beritanya tetap sama. Nanti kita akan lihat. Beritanya tidak berubah. Bahkan berita itu diulang-ulang dari satu nabi ke nabi yang lain. Beritanya tetap sama. Saudara-saudara, dan inilah merupakan isi hati Tuhan. Apa sih isi hati Tuhan yang diulang-ulang diberitakan? Yang disampaikan terus-menerus kepada umatnya, khususnya Israel dan kepada kita gereja Tuhan. Ayat ini memberitahukan kepada kita, yaitu apa? Bertobatlah. Bertobatlah. Ini berita sentral Alkitab. Saudaraku, setelah kita percaya, dimulai dari Yohanes Pembaptis, dia berkhotbah, bertobatlah. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah datang. Waktu Yesus mulai pelayanan umur 30 tahun, berita yang pertama pun yang disampaikan bukan berita berkat, bukan berita mujizat, tapi berita bertobatlah. Saudara-saudara, jadi kita lihat banyak orang mengejar berkat dalam beribadah, mengejar mujizat dalam ibadah. Itu tidak salah. Tapi jangan lupa berita pertama yang disampaikan Yohanes Pembaptis, berita pertama yang disampaikan oleh Yesus pada waktu 2000 tahun yang lampau di Palestina, beritanya tetap tidak berubah. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan selanjutnya isi hati Tuhan berkata, jangan beribadah kepada berhala-berhala buatan tanganmu. Ya, beribadahlah kepadaku, karena akulah yang mempunyai hidup, yang telah memberikan kepada umat manusia. Saudara, manusia itu sadar bahwa manusia itu perlu berkomunikasi, berhubungan dengan roh. Karena manusia itu punya roh. Tadi kita lihat dari pendahuluan, waktu Tuhan menciptakan Adam dari tanah liat, lalu Tuhan menghembuskan nafasnya, roh ke dalam tubuh Adam. Sehingga Adam jadi hidup dan menjadi kekal, tidak bisa mati. Dan tidak hanya tubuh punya kebutuhan, tidak hanya jiwa punya kebutuhan, roh manusia juga punya kebutuhan. Kalau tubuh kebutuhannya tidak tercukupkan, tubuh akan lemah, jadi sakit, dan jadi mati. Saudara, itu sebabnya manusia makan, perlu istirahat, itu kebutuhan fisik kita. Jiwa juga punya kebutuhan. Kita lihat nonton hiburan, itu kebutuhan jiwa. Membaca buku, itu kebutuhan jiwa. Saudara-saudara, supaya jiwanya tidak gelisah dan tidak menjadi susah, ya butuh hiburan-hiburan yang ada di dunia ini. Sebab itu dunia hiburan itu laku karena banyak orang stres di dunia ini. Ya, kalau kebutuhan jiwanya tidak terpenuhkan, tidak heran orang jadi gila. Ya kan, tertawa sendiri. Kita lihat tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama, terganggu jiwanya. Nah, itu sebabnya tidak hanya tubuh butuh dicukupkan kebutuhannya, jiwa juga, demikian juga roh. Makanya manusia sadar roh punya kebutuhan, karena tidak tahu lalu membuatlah berhala-berhala. Dari batukah, dari pohonkah, dari gunungkah, dari ciptaan yang diciptakan manusia, atau apapun. Kata Tuhan, jangan beribadah kepada berhala. Ya, dan itu akan menyakitkan hati Tuhan. Saudara-saudara, jangan, karena itu menyakitkan hati Tuhan. Dan inilah isi hati Tuhan yang disampaikan berulang kali oleh para hamba Tuhan, supaya umat Israel khususnya dan kita pada umumnya gereja Tuhan bertobat. Gitu loh, jangan lagi berbuat dosa, tinggalkan semua berhala. Berhala mungkin bagi kita bukan lagi berbentuk patung, ya tidak lagi berbentuk ciptaan yang ada di langit dan yang di bumi, tapi bisa yang kita kasihi lebih dari Tuhan. Itu juga bisa berupa menjadi berhala yang kita berhalakan. Ya, yang kita berhalakan. Dengan demikian menyakitkan hati Tuhan. Betapa bahayanya kalau orang menyakitkan hati Tuhan. Coba kita lihat, kalau orang disakiti hatinya, orang itu bisa melakukan sesuatu yang mengerikan bagi orang yang menyakitkan. Saudara-saudara, kalau orang yang disakiti hatinya, dia bisa melakukan yang
mengerikan kepada orang yang menyakiti. Demikian juga Tuhan, kalau hatinya disakiti, hati Tuhan disakiti, Tuhan akan melakukan yang mengerikan. Sehingga Alkitab berkata, ngeri kalau kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Ya, saudara-saudara, tetapi kalau hati manusia disenangkan, manusia juga akan bisa melakukan yang hebat-hebat kepada orang yang bisa menyenangkan hatinya. Dia bisa berbuat sesuatu yang baik kepada orang yang menyukakan hatinya. Demikian juga dengan Tuhan, bukan? Kalau hatinya Tuhan disenangkan oleh kita, apa yang Tuhan tidak bisa buat untuk kita? Marilah lakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga tidak salah ada judul lagu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Saudara-saudara, berbakti itu baik, tapi belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan. Melayani sama, baik, tapi melayani itu belum tentu itu menyenangkan Tuhan. Saudara, memberi persembahan itu baik, tapi belum tentu yang memberi persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Ada beberapa banyak contoh. Saudara, orang yang berbakti justru menyakitkan hati Tuhan. Orang yang melayani justru pelayanannya itu menurut kehendaknya, bukan kehendak Tuhan, membuat hati Tuhan tidak senang oleh karena itu. Saudara-saudara, mari kita lihat, kalau orang hatinya senang, orang akan melakukan yang baik buat orang yang menyenangkannya. Nah, kita demikian juga dengan Tuhan. Kalau hatinya Tuhan senang, apa yang akan Tuhan lakukan? Mari kita lihat dalam Bilangan 14 ayat yang kelima. Bilangan 14 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 berkata demikian. Bilangan 14 ayat yang kelima berkata demikian. Sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh orang Israel yang berkumpul di situ. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai tanah Kanaan mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, kata terjemahan lain, kalau hatinya Tuhan senang dengan kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, Tuhan menyuruh 12 pengintai, salah satunya bernama Yosua dan Kaleb bin Yefune. Ya, 10 utusan dari 10 suku membawa pulang berita yang menakutkan. Katanya, penduduknya tinggi besar, pemakan orang, walaupun memang tanahnya subur. Tapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune membawa kabar baik. Ya, lihat tanahnya subur. Ya, limpah dengan susu dan madu. Memang ada bangsa enak, suku enak yang tinggi besar. Tapi Tuhan yang beserta kita lebih besar dari mereka yang ada sedang menanti kita. Saudara-saudara, lalu Yosua bin Nun berkata, kalau Tuhan berkenan kepada kita, kalau hatinya Tuhan senang dengan kita, kapan sih hatinya Tuhan senang dengan kita? Kalau kita dengar dan lakukan firman-Nya. Orang itu akan senang hatinya. Kapan? Kalau apa yang diinginkan diikuti. Apa yang dimauinya tidak dilanggar. Apa yang dikehendaki tidak dilawan. Orang itu akan senang. Saudara-saudara, demikian juga dengan Tuhan. Kalau hatinya Tuhan senang, kapan Tuhan senang dengan kita? Kalau firman-Nya didengar dan dilakukan oleh kita semuanya. Dan apa yang Alkitab yang kita katakan, Tuhan akan membawa kita masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang limpah susu dan madunya. Tanah yang terbaik dari segala tanah. Ajaib, saudara-saudara, luar biasa. Tuhan akan membawa kita masuk ke tanah Kanaan. Ya, Kanaan memang bukan sorga buat kita. Bukan, Kanaan bukan tanah air buat kita. Tapi Kanaan adalah satu tanah yang limpah dengan berkat Tuhan. Satu kehidupan yang limpah anugerah kasih sayang Tuhan di dunia ini. Di dunia ini. Luar biasa bukan? Sebab itu percumakah kita kalau menyenangkan hati Tuhan? Percumakah firman-Nya didengar dan kita lakukan? Tidak ada lagi lain hati Tuhan senang. Gereja memuji Tuhan
belum tentu Tuhan senang. Iya, benar. Saudaraku, benar. Saudara, benar. Ya, gereja melayani, hamba Tuhan melayani, belum tentu Tuhan senang. Karena melayani dengan kemauannya, dengan tujuan yang salah. Ya, dalam pelayanan. Sehingga dalam Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru ada disebut hamba uang. Apalagi, saudaraku, nabi palsu. Lihat, kalau mulutnya kenyang, kalau perutnya kenyang, yang diomongkan yang baik-baik. Tapi kalau perutnya lapar, saudaraku, dia ngomongnya yang tidak baik, mengancam. Melayani. Bukan berarti Tuhan lalu menjadi senang. Saudara-saudara, tapi bukan berarti tidak boleh melayani. Tuhan mau kita melayani. Tapi Tuhan mau kita dalam pelayanan lakukan firman-Nya buat diri. Jangan suruh orang lain dulu melakukan sebelum kita yang memberitakan firman melakukannya. Sebab itu nasihat buat guru sekolah minggu, pelayan pemuda, pelayan-pelayan Tuhan di gereja, siapapun kita, termasuk kita orang tua. Jangan suruh jemaat, jangan suruh orang lain, jangan suruh anak-anak kita melakukan sesuatu yang baik sebelum kita melakukannya buat diri kita sendiri. Ya, saudara-saudara, lebih-lebih dalam hal rohani. Sebab itu pemimpin yang harus pertama melakukannya dalam banyak hal, bahkan dalam semua hal. Memang kita masih banyak gagal, tapi jangan putus asa. Lakukan lagi. Saudaraku, karena kita tidak hanya mengajak orang, tapi kita memberi teladan kepada orang. Kita lakukan diri kita dulu, barulah kita akan beritakan, dan berita itu memberkati banyak orang. Tuhan akan membawa kita masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, dan ini sudah jadi pengalaman banyak orang. Kanaan itu bukan tanah air kita. Kanaan itu bukan sorga buat kita, tapi Kanaan itu ada di dunia. Saudara, di tempat limpah Tuhan, berkat Allah disediakan buat kita. Tuhan akan membawa kita masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, ini janji Tuhan buat kita. Selain nanti sorga, tapi di dunia Tuhan membawa kita ke tanah Kanaan. Ya, ke tanah Kanaan yang limpah susu dan limpah madunya, negeri yang limpah, yang baik untuk umat ketebusannya. Puji Tuhan. Yang ini yang kedua. Jadi Israel 23 tahun lamanya terus menerus Tuhan beritakan isi hatinya, tapi mereka tidak mau dengar. Saudaraku, ya, itu adalah kemurahan Tuhan dan ada batasnya. Nah, sekarang kita lihat, kalau sudah berulang-ulang, sudah 23 tahun, waktu yang cukup panjang, Israel tidak mau dengar, ada batasnya. Tuhan perlu turun tangan. Ada batasnya, Tuhan perlu turun tangan. Bukan karena Tuhan ingin umatnya binasa, tapi supaya umatnya bertobat dan kembali kepada Tuhan Sang Penciptanya. Kita melihat yang ketiga, pasal 25 Yeremia ini, ayat 8. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikian firman Tuhan. Aku akan memanggil Nebukadnezar Raja Babil, hambaku itu. Aku akan mendatangkan kepada mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita 11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babil 70 tahun lamanya. Saudara-saudara, sabarnya Tuhan ada batasnya. Ya, sudah 23 tahun Israel tidak mau dengar dan tidak mau melakukan. Tuhan masih sabar. Dia terus menerus memberitahukan isi hatinya melalui para nabi. Sekalipun para nabi yang diutus dibunuh. Tuhan masih sabar. Dibunuh, Tuhan kirim lagi yang lain. Dibunuh, Tuhan kirim lagi yang lain.
sudah 23 tahun lamanya. Saudara-saudara, lalu kita lihat yang ketiga ini, akibatnya. Ada akibatnya, saudara. Tuhan mendatangkan Nebukadnezar, Raja Babilonia, untuk menghancurkan Yerusalem, Yehuda, dan Israel. Lihat, bangunannya dirobohkan, hartanya dirampas semuanya, orang yang tua dibunuh, dan yang muda pun demikian. Lalu mereka sebagian dibawa sebagai tertawan ke tanah Babilonia 70 tahun lamanya. Jadi kita lihat, saudara-saudara, bukankah kita rindu Tuhan mendatangkan berkat buat kita? Tuhan suruh berkat datang kepada kita. Bukankah itu yang rindu kita alami? Haleluya. Berapa susah sih Tuhan suruh berkat datang kepada kita? Demikian juga tidak susah Tuhan suruh datang Nebukadnezar. Jauh loh. Dari Nebukadnezar di Babilonia ke Palestina itu cukup jauh. Cukup jauh perjalanan. Ezra pernah berjalan dari sungai Ahawa di Babilonia sampai ke Yerusalem. 4 bulan lamanya perjalanan. Jauh. Saudara-saudara, ya kita lihat Tuhan suruh musuh datang. Ya, suruh musuh. Nebukadnezar ini musuh. Wah, musuh dalam kehidupan kita itu bisa bencana alam. Musuh dalam kehidupan kita sekarang itu bisa orang jahat. Musuh dalam kehidupan kita bisa wabah. Wabah. Hari-hari ini ada corona bukan? Lihat, untuk datang ke Yerusalem umat Tuhan. Lihat, kenapa? Karena hatinya Tuhan disakitkan. Hatinya Tuhan sudah disakiti. Dengan mereka tidak mau dengar firman dan bahkan mereka menyembah berhala, meninggalkan Tuhan. Dan mereka berkata tidak apa-apa. Kami menyembah berhala tidak ada risikonya. Kami tinggalkan Tuhan tidak ada akibatnya. Sabarnya Tuhan ada batasnya. Malam ini saudara, mungkin kurang enak kita dengar firman. Ya, tapi inilah firman yang juga mesti disampaikan. Supaya jangan kita berkata tidak apa-apa. Aku berbuat dosa tidak apa-apa. Aku hidup tidak benar tidak apa-apa. Yang penting aku masih Kristen. Yang penting aku masih ke gereja. Tidak apa-apa. Aku masih berbuat salah. Yang penting aku masih melayani Tuhan. Tidak apa-apa. Jangan. Jangan. Apa-apa akan terjadi. Tuhan suruh Nebukadnezar, musuh, untuk datang ke Yerusalem. Dan benar, saudara, benar. Kita lihat bersama saudara-saudara, hancurlah Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi. Tuhan datangkan orang-orang Babilonia ke Yerusalem, memporak-porandakan kota Yerusalem, merobohkan bait Allah, tembok Yerusalem dirobohkan dan penduduknya dibunuh, harta bendanya dirampok semua dan sisanya penduduknya ditawan sebagai tawanan. Saudara-saudara, itukah yang kita ingin Tuhan datangkan buat kita? Tentu tidak. Tidak. Musuh, lagi saya katakan, musuh kita itu bisa bencana. Kita ini hidup di dalam dunia yang tidak aman, yang bisa terjadi setiap saat bencana. Kalau bisa menimpa orang lain, bisa menimpa kita. Saudara, musuh itu orang jahat di perjalanan. Kita tidak tahu siapa orang jahat, tapi dia ada di sekitar kita. Oleh kemurahan Tuhan, kita ini dilindungi, dijaga dari semua kejahatan orang-orang yang jahat di sekitar kita. Ya, Tuhan tidak izinkan orang itu menjamah kita. Musuh itu bisa dalam pekerjaan belalang, pelahap. Dia makan habis tanaman orang Israel. Sehingga mereka tabur, tidak menuai. Karena semua tanaman yang tumbuh dimakan oleh belalang, pelahap. Kita lihat saudara-saudara, itu musuh dalam kehidupan. Bahkan hari ini kita sadari di Indonesia, bahkan seluruh dunia, ada wabah corona. Menakutkan. Saudara-saudara, sehingga banyak orang ketakutan. Ya, tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, saya mau ajarkan dan beritahukan seperti Daud berkata, hanya dekat Tuhan aku aman. Hanya dekat Tuhan aku terjaga dan terlindung. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan gunung batuku, kota bentengku, tempat perlindunganku. Haleluya. Tuhan mendatangkan musuh
yang namanya Nebukadnezar datang ke Yerusalem. Sehingga penduduknya dibunuh, negerinya dibakar, tanahnya jadi tandus, sisa penduduknya jadi tertawan. Wow, mengerikan. Mengerikan sekali. Marilah berita firman hari ini buat saya. Menegur saya. Jangan saya melayani, dikira itu sudah menyenangkan Tuhan. Kalau saya tidak bertobat, pelayanan saya hanya bikin capek dan tidak menyenangkan hati Tuhan, malah menyakitkan hati Tuhan. Ya, dengan demikian juga pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Jangan kehendakku yang jadi, jangan mauku yang harus tergenapkan. Marilah kita mau berkata, jadilah kehendakmu ya Tuhan. Setiap sidang jemaat demikian juga. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu baiknya luar biasa. Ya, kalau umatnya kembali kepada Tuhan, Tuhan itu bukan pendendam. Tuhan itu bukan lalu kemudian ingat kesalahannya yang tidak pernah dihapus. Saudara-saudara, di Babilonia 70 tahun, orang Israel yang ada di sana ingat Yerusalem. Mereka menyanyikan lagu-lagu rohani di sungai-sungai besar di Babilonia. Ya, mereka menyanyikan puji-pujian, kerinduan, rindu di bawah-bawah pohon gandarusa untuk pulang ke Yerusalem. Saudara-saudara, lihat, kalau umat Tuhan rindu, Tuhan memulihkan. Kita membaca itu ayat yang ke-7 dan 8. Pasal 23 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Pasal 23 ayat 7 dan ayat yang ke-8 berkata, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, orang tidak lagi berkata demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang orang Israel keluar dari tanah utara, dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Saudara, akan terulang peristiwa ajaib. Dulu mereka hanya ingat Tuhan membawa keluar orang Israel dari tanah Mesir. Sekarang akan terjadi, Tuhan mengeluarkan orang Israel dari tanah utara, dari Babilonia, pulang ke tanahnya sendiri di tanah Kanaan. Kapan itu? Saudaraku, kalau mereka merindukan pulang kepada Tuhan. Sebab itu saudara, tidak ada kata terlambat. Belum terlambat. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Jangan seperti Naomi, sudah Elimelech mati, baru dia pulang. Itu baik, tapi sudah mati. Ya, sudah Mahlon Kilion mati, baru dia pulang kembali. Itu terlambat. Walaupun mungkin belum terlambat, tapi sudah kehilangan segala-galanya. Sebab itu buat saudara dan saya hari ini, berita firman Tuhan disampaikan, jangan sampai terlambat. Tuhan beri kesempatan hari ini, kita kembali kepada Tuhan, minta ampun kesalahan kita, minta ampun pemberontakan kita, minta ampun kehendak kita yang kita selalu izin dan lakukan. Ya, sehingga hati Tuhan menjadi sedih dan susah karena kita. Dan hari ini, waktu 70 tahun di Babil, Israel rindu ke Yerusalem. Kalau hari ini jemaat di Yepo dan Alfom dan dimanapun saudara melihat dan mengikuti ibadah ini rindu kembali kepada Tuhan. Apapun kondisimu, di Babiloniakah keadaanmu seperti hari ini, waktu orang Israel alami, dalam kesukaran yang beratkah? Kalau engkau rindu kembali kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, apa susahnya Tuhan memulihkan? Apa susahnya? Mustahil. Pulang dari Babilonia ke Yerusalem itu mustahil. Sama seperti keluar dari tanah Mesir ke Kanaan itu mustahil secara akal sehat. Tapi terjadi. Sehingga apa yang sudah Tuhan lakukan dulu, Tuhan lakukan lagi. Tuhan pulangkan lagi Israel dari Babilonia ke Yerusalem. Karena kasih setia Tuhan. Marilah lewat firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya menyadarkan saya, menyadarkan kita bersama. Jangan salah faham dengan kemurahan Tuhan. Jangan berkata ndak apa-apa. Jangan berkata ndak apa-apa. Saya tidak ke gereja, tidak apa-apa. Saya berbuat dosa, tidak apa-apa. Yang penting saya masih Kristen. Saya masih ke gereja. Saya masih melayani. Jangan. Karena apa yang kita lakukan
bukan berarti Tuhan senang dengan kita. Tapi kalau kita lakukan sesuai dengan firman-Nya, wow, jerih lelah kita dihargai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mau akhiri dengan doa. Dengan rendah hati kita berkata, Tuhan, apa yang Kau sudah lakukan terhadap Israel, dulu Tuhan akan lakukan lagi. Dan terus tidak pernah berhenti. Bagi orang yang mau rindu datang lagi kepada Tuhan dan minta ampun, Tuhan memulihkan keadaannya. Mari kita akhiri ibadah PA kita malam ini dengan doa berkat. Dan kita mau tutup bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, siapapun kami, termasuk hamba-Mu, malam ini merendahkan diri kami, memohon ampun kepada Tuhan. Orang mungkin tidak lihat dan tidak tahu siapa kami. Orang hanya lihat kami ke gereja. Orang hanya lihat kami melayani. Ampuni kami ya Tuhan. Engkau yang tahu. Yang seringkali kami memaksakan kehendak kami yang harus terjadi. Kami memaksakan bukan kehendak Tuhan yang terjadi. Sehingga hati Tuhan tanpa kami sadari telah sakit dengan kelakuan kami semuanya. Ampuni kami hamba-Mu ya Tuhan. Perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami dan hati kami. Tuhan ampuni lagi. Baik kami hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Supaya janji Tuhan tergenapkan kembali. Ya Tuhan, Engkau tidak hanya Allah Israel, tapi Engkau juga Allah kami. Karena Engkau adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang tidak pernah berubah. Apa yang Engkau sudah pernah lakukan dulu, Engkau akan lakukan lagi dan tidak akan pernah berhenti memulihkan keadaan kami. Kami yakin ya Tuhan, tanah Kanaan di dunia itu ada dan Tuhan akan membawa kami masuk ke sana. Kanaan yang limpah dengan susu dan madu. Kanaan yang damai dan sejahtera yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa berkati sidang jemaat Tuhan. Berkati siapapun yang mendengar firman pada malam hari ini. Berkati Tuhan, pulihkan keadaannya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang kembali kepada Tuhan. Anak terhilang itu dipeluk oleh bapaknya. Dan Tuhan malam ini memeluk setiap kami dengan kasih sayang, dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Bapak. Berkati firman yang kami sudah beritakan, yang kami sudah dengar. Berkati tim recording, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil pelayanan sore ini untuk acara ibadah bisa memberkati banyak orang, memberkati kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami kenal, di dalam nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.